Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, tentunya keamanan dan juga kenyamanan umat muslim saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sangat harus diperhatikan. Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Beni Hartanto selaku Camat Teluk Segara, gimana nih Pak Bapak memastikan bahwa masyarakat sekitar itu aman dan juga nyaman menjalankan ibadah selama bulan puasa Ramadan? Ya, insya Allah ya, kita dari kecamatan tentu dengan OPD yang lain ya akan terus mewujudkan Bengkulu religius dan bahagia. Kalau Bengkulu ini religius dan bahagia ya, maka tentu tadi yang ditanyakan oleh Pak Sipa itu sudah terwujudkan ya, sudah ada itu, dan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita mengajak ya umat-umat, khususnya umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa ini. Yang pertama itu jangan saling misalnya percon itu, petasan itu ya, itu kalau dibunyikan pada saat orang taraweh atau membangunkan pada saat orang sahur, itu kan sangat mengganggu sekali. Nah, nanti juga kita dengan Satpol PP ya, kita akan melakukan penertiban itu ya. Kalau nanti ada masyarakat atau rumah ibadah, masjid misalnya yang merasa terganggu dengan aktivitas yang seperti itu, ya tentu kita akan turun ya, kita akan mengingatkan ya untuk tidak melakukan hal untuk mengganggu tadi ya. Karena memang ini kan ibadah setahun sekali ya, maksud saya setahun dalam satu bulan. Ini tentunya juga harus kita nikmatin. Nah, kalau kita nikmatin ibadah tetapi tidak nyaman, ya kan, maka tentu kesannya itu, kesan kita nanti keluar dari Ramadan, kok Ramadan itu seperti itu ya. Ada nikmat ketika Ramadan itu. Bayangin saja ya, orang-orang yang bekerja di luar, katakanlah perantau, itu dia rindu betul dengan Ramadan. Pulang ke rumah orang tuanya, dia rindu. Misalnya tadi kata ibu tadi, gorengan dari bakwan ya, cukonya dia rindu dan segala macam. Dia pulang ke rumahnya itu tadi. Kenapa? Nyaman beribadah di rumahnya itu terwujudkan. Apalagi Bengkulu ini, setahu saya ya, saya udah 2 kali jadi camat ya, di bulan Ramadan itu ya tertib, masyarakatnya saling ya, kita ya mungkin ya Sifa atau ibu dokter juga di rumah masing-masing ketika menjalankan ibadah ke masjid misalnya tarawih itu kan nyaman, nggak ada hal-hal yang yang mengganggu ya. Kemudian juga pengurus masjidnya juga nanti kita minta untuk menciptakan rasa nyaman tadi itu, sehingga nanti ibadahnya benar-benar khusyuk ya. Kita minta mungkin bahkan sampai nanti tempat wudhunya dan semuanya, karpetnya biasanya itu kan dibersihkan. Pokoknya kayak bulan agung lah ya, bulan yang luar biasa yang memang nanti tidak punya alasan lagi kita itu untuk untuk tidak beribadah di Ramadan itu. Masjidnya begini misalnya, ini begini, tapi tidak. Itu suasananya sudah terciptakan. Nanti kita himbau juga semua pengurus-pengurus masjid, terutama di Kecamatan Teluk Segara, untuk menciptakan rasa yang nyaman itu tadi. Dan ini sudah disiapkan sebenarnya. Iya, perencanaannya memang sudah dari jauh-jauh hari ya Pak untuk sudah. Bahkan kini sudah ada rapat-rapat pengurus masjid tuh di bulan Ramadan ini. Mereka sudah rapat itu. Kemudian nanti siapa yang ini menyiapkan berbuka, biasa dibuat listnya itu ibu A, ibu B, ya tentunya tujuannya untuk kenyamanan masyarakat. Nah, yang Pak Indu itu biasanya setiap hari itu ada bakwan gitu ya. Baiklah, kita beralih dulu kepada dokter nih dok, terkait dengan orang-orang yang ada malnutrisi nih dok. Tadi kita membahas terkait orang yang mengalami penyakit kronik ataupun penyakit penyerta. Kalau misalnya pada orang-orang yang mengalami malnutrisi, itu bisa nggak sih sebenarnya melakukan puasa ibadah di bulan Ramadan?
Malnutrisi itu ada banyak bentuknya ya, bisa dia kekurangan salah satu zat tubuh atau malah kelebihan, termasuk orang-orang yang sakit diabetes yaitu malnutrisi karena kelebihan kadar gula. Bisa Kak berpuasa? Tentu saja bisa. Asalkan memang dia sudah dikonsultasikan lebih dulu dengan dokter yang tempat dia biasa berobat dan juga diukur kemampuan ya, mengukur karena puasa itu tidak menyulitkan, tidak menyusahkan dan menyehatkan. Jadi selama dia terkontrol, baik itu pola makannya, pola istirahatnya, terus mungkin obat-obatan yang harus diminum selama bulan Ramadan ini ya bisa gitu, tidak menjadi halangan untuk orang-orang dengan kondisi khusus itu untuk berpuasa, tetap bisa berpuasa. Kalau untuk vitamin gimana dok? Apakah kita perlu mengonsumsi suplemen-suplemen seperti vitamin untuk menunjang keberhasilan puasa di bulan Ramadan? Boleh, boleh banget, bagus ya. Karena kan pastinya kita kurang, tidak semua sempat untuk makan buah dan sayur dengan cukup karena godaan takjil sangat menggoda, sangat menantang. Jadi untuk menunjang kesehatan kita, vitalitas kita selama berpuasa boleh minum multivitamin ya, mereknya bebas, kita tidak menyebut merek itu, semampunya kita untuk membeli, yang penting dia diminum secara rutin. Jadi kalau misalnya gini, kita mau beli yang mahal tapi kita cuma bisa minum 3 hari itu percuma. Jadi jangan juga satu Ramadan baru mulai minum vitaminnya, dari sekarang mulai diminum supaya hasilnya kita rasakan pada saat awal puasa. Tentunya rutin dan juga konsisten, tapi juga jangan malah terbebani dan harus membeli ya dok. Jadi tidak harus, kalau tetap yang alami lebih baik. Jadi kalau bisa dicukupi dengan kebutuhan sayur, buah yang tidak harus mahal tapi terpenuhi setiap hari, itu jauh lebih baik dibandingkan harus mengeluarkan dana yang berlebih ya. Baik, baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita sejenak pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.